Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat bersama-sama hadir kembali di tempat yang sangat mubarakah ini, tak lain dan tak bukan hanya untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk melaksanakan salat fardu Isya sebagaimana telah kita laksanakan secara berjamaah. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikut-pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebenarnya sesuai dengan jadwal dari Kementerian dari Kasibimas Islam, Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Yapen, jadwal saya itu malam ke-19. Jadi pada waktu 2 hari yang lalu Pak Ali Jami hubungi saya bahwa jadwalnya Pak Abdullah diambil oleh Pak Profesor. Jadi saya langsung bilang alhamdulillah. Kenapa? Karena ya namanya ceramah ini Bapak Ibu ini artinya bukan basic saya sebenarnya. Cuma karena mungkin dari Bimas Islam menilai bahwa saya ketua LPTQ sehingga pada tahun ini saya dikasih jadwal. Makanya tadi juga saya kaget begitu Pak Ali Jami WA bahwa sebentar malam Pak Abdullah kembali isi ceramah. Wah, ini saya langsung bingung juga karena biasanya kalau saya ceramah itu saya harus pakai konsep. Kenapa? Karena ya beda ceramah dengan sambutan itu beda jauh sekali. Iya, ceramah itu ada konsekuensinya Bapak Ibu. Pasti akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian. Tapi alhamdulillah itu semua baik. Apalagi di bulan Ramadan ini kita biasa sebut juga bahwa bulan tarbiyah, yaitu bulan di mana kita belajar. Jadi Bapak Ibu, ya ini pada malam hari ini kita sama-sama belajar. Jadi jika sekiranya sebentar apa yang saya sampaikan mungkin ada kesalahan, ya tolong Pak Kiai, Pak Ustaz bisa dikoreksi, tapi jangan langsung dikoreksi di tempat ini. Mungkin bisa di WA atau ketemu besok di Gedung Serbaguna. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin tidak ada judul. Jadi ada suatu riwayat atau hikayat pada ada suatu raja yang bernama Raja Zulkarnain. Beliau memimpin pasukannya untuk menuju ke kampung sebelah, dan dia harus menyeberangi sungai. Sungainya itu Bapak Ibu, sungainya sangat besar, sangat lebar dan penuh tantangan. Namun sebelum pasukan menyeberangi sebuah sungai, Raja Zulkarnain mengumpulkan dan sampaikan kepada seluruh pasukannya
bahwa apabila sebentar menyeberangi sungai, maka semua yang Anda injak, apa yang Anda injak di dalam sungai itu, silakan kasih masuk semua di tas masing-masing atau di ransel masing-masing. Ya, itu perintah dari Sang Raja. Jadi begitu pasukan menyeberangi sungai, nah ini ada 3 golongan, Din. Ada yang betul-betul istiqomah mendengarkan perintah raja, ada yang bahasa anunya bahwa acu tak acu, artinya ya semau gue kalau bahasa anak sekarang. Bahkan ada juga yang tidak melaksanakan perintah raja. Ya, jadi disampaikan bahwa silakan apa yang diinjak, didapat di dalam sungai itu silakan kasih masuk sebanyak-banyaknya. Ya, walhasil setelah sampai di daratan kembali, sudah sampai di kampung sebelah, diperintahkan semua pasukan untuk beristirahat, dan raja menyampaikan kepada seluruh pasukannya bahwa semua pasukan istirahat dan masing-masing buka tas, masing-masing buka ransel. Ternyata walhasil bahwa apa yang diisi di dalam ransel itu tiba-tiba bahwa tadinya itu batu atau pasir yang dikasih masuk di dalam ransel, ternyata itu berubah menjadi emas. Ya, jadi timbul ini ada 3 penyesalan di sini. Jadi yang istiqomah juga memasukkan pasir di dalam tasnya itu tetap juga menyesal, karena begitu lihat emasnya 1 ransel penuh, dia menyesal bahwa kenapa saya tidak kasih masuk juga di sak baju saya, celana saya. Itu yang pertama. Yang kedua, pasukan tadi yang acu tak acu, yang seenaknya, artinya ya mungkin ada yang dia kasih masuk, ada yang dilewatkan, akhirnya tasnya tidak penuh, cuma setengah. Begitu dia buka, ternyata emas cuma setengah di ranselnya. Ini juga ada penyesalan. Kenapa saya tidak kasih penuh tadi? Kenapa saya tidak dengarkan perintah raja tadi? Yang ketiga, ini tidak ambil sama sekali. Karena tadi ini berpikir bahwa kalau kita menyeberang sungai baru isi batu atau kerikil di ransel, wah ini bisa-bisa kita tenggelam karena beratnya. Ternyata begitu disuruh buka tasnya, karena tidak ada isinya tasnya, akhirnya tasnya hampa, kosong. Jadi semua ini menyesal. Jadi apa yang kita bisa ambil hikmah di balik riwayat atau hikayat ini, yaitu yang pertama bahwa marilah kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Di bulan suci Ramadan ini pahala semua dilipat gandakan. Bahkan kalau saya tidak salah, izin Pak Kiai, katanya biar juga tidur kita juga ada pahalanya. Karena betapa besar pahala yang ada di bulan suci Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu, saya rasa ini seperti tadi yang golongan pertama, Bapak Ibu tetap istiqomah puasa menjalankan sholat tarawih. Nah, mungkin tetap masih ada penyesalan. Mungkin Bapak Ibu tidak mengaji atau bagaimana. Apalagi yang kedua, mungkin malam ini datang tarawih, besok tidak lagi, lusa datang tarawih. Nah, ini mungkin kita bisa kategorikan seperti tadi yang kedua, yang acu tak acu juga untuk perintah raja. Apalagi yang ketiga yang tidak pernah datang sama sekali melaksanakan tarawih, tidak puasa, sama juga dengan golongan yang ketiga. Olehnya itu pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita selalu istiqomah mengamalkan, kalau tidak bisa 2 amalan, biar 1 amalan. 1 amalan kita tetap hidupkan, istighfar atau tetap berzikir. Karena misalnya kita selalu mengucapkan la ilaha illallah, itu sebenarnya perkara gampang. Dan dikatakan bahwa barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka
itu pasti akan dapatnya nanti di surga. Kalau kita ini dengar itu perkara sedikit saja, perkara ringan, bahwa di akhir hayat kita menyebut la ilaha illallah, pasti kita dapat surga. Tapi tidak begitu, Bapak Ibu sekalian. Kita harus perlu istiqomah untuk mengamalkan yang namanya satu amalan. Terakhir, mungkin ini di luar daripada ceramah. Kebetulan saya sekarang ditunjuk, diberikan amanah sebagai Ketua LPTQ Kabupaten Kepulauan Yapen, mendahului untuk pengumuman di masjid. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya putra putri yang bisa mengikuti musabaqah tilawatil Quran tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen yang insya Allah kami laksanakan mulai tanggal 31 Maret sampai 3 April 2026 untuk tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen, dan persiapan untuk tingkat Provinsi Papua yang insya Allah diselenggarakan pada bulan Mei atau bulan Juni 2026 di Kabupaten Jayapura. Olehnya itu kami himbau kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya putra putri yang bisa mengikuti hifzil Quran, musabaqah tilawatil Quran, atau mungkin lomba kaligrafi, mungkin dipersilakan untuk mendaftarkan putra putrinya, karena ini adalah kesempatan untuk bagaimana anak-anak bisa berlatih untuk tetap mendekatkan diri pada Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika sekiranya ada benarnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika sekiranya ada salahnya, itu semata-mata kedangkalan daripada ilmu kami. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.